Alright, sudah selesai belanjanya. Beliin Mama Dona salah satu snack favoritnya di Braga, Pokejo. Dan ini oleh-olehnya. Halo. Kemarin ngobrol sama Darius, dia mau pulang antara senang ketemu aku sama galau ninggalin anak-anak kan. Iya. Kita akan mulai jalan, tapi masih harus mampir ke supermarket sebentar karena ada titipan yang aku lupa beli. Wajar lah ya, that's one piece. Head east on Rua Professor Dutra João Carvalho, then turn left to stay on Rua Professor Dutra João Carvalho. 21 km sekitar 30 menitan. Your route avoids a road closure on N103. Oke, 12 matem ya, jam 1 lah ya. Jam 1 sampai karena kita mau mampir ke supermarket dulu. Lanjut lagi di vlognya Desinatria. Di vlog sebelumnya kita udah sharing aktivitas terakhir kita bareng sama anak-anak sampai pamitan ya. Kita lanjut lagi perjalanan pulang menuju Jakarta dan ketemu Mama Dona. Jadi aku baru jalan dari apartemen, kita mau menuju ke dealer mobil ini yang baru kita beli. Jadi kalau di Portugal itu mungkin semuanya sama ya. Kalau dealer beli mobil second, terus dibenerin dulu sama dia, dirapihin, baru dijual lagi. Nah mobil ini itu baru banget, baru kayak semingguan lah. Semingguan masuk dealer mereka, baru mereka beli, terus Jose lihat promonya di online, terus akhirnya di-share ke aku sama Dona, terus langsung kita datang dan langsung kita book gitu. Oke, kita mau, kita oke. Ini mobilnya tuh waktu kita lihat pertama kali masih kotor banget, belum dicuci sama mereka. Dalamnya kotor gitu, kotor bekas dipakai ya, belum sempat di auto detailing apa-apa segala macam gitu. Nah, kebetulan untuk perbaikan itu memang butuh waktu. Karena biasanya di Agustus September itu orang-orang Portugal tuh masih pada liburan. Jadi yang ngerjain repair body and paint-nya itu belum masuk dan harus ngantri lah. Udah ada beberapa mobil lain yang harus dikerjain lebih dulu gitu. Sebenarnya kalau udah masuk cepat, 5 hari juga beres gitu. Cuma nunggu antriannya itu yang butuh waktu. Nah, karena kita butuh mobilnya juga cepat buat nganter anak-anak sekolah, buat kita mobility kemana-mana, kita ambil dulu. Pas kita pulang, kita drop, mereka repair. Ada waktu sekitar 2-3 minggu sampai salah satu dari aku atau Dona balik lagi ke sini untuk ngambil dengan kondisi udah 100% aman. Tuh, seru ya bisa begitu. Belum pernah punya pengalaman sih di Indonesia karena biasanya dealer jual udah kondisinya 100% gitu kan, udah aman gitu. Begitu, jadi masih ada beberapa aktivitas yang harus dikerjakan sebelum sampai ke airport, tapi karena flightnya jam 4, paling telat nyampe airport itu jam 2, sementara perjalanannya ini jadi kalau dari sini ke airport itu sekitar 40 menitan, tapi aku sekitar 30 menit dulu jalan ke arah dealernya, ngedrop mungkin di sana sekitar 20-30 menit, terus nanti lanjut naik Uber itu ke airport, dari sana sekitar 35 menit, jadi jalannya agak melambung sedikit keluar baru balik lagi ke arah Porto. Oke, kita muter dulu sebentar, beli oleh-oleh titipannya Bu Dona. Lupa kemarin, tadi padahal juga mampir sebenarnya, tapi skip pas final packing baru, oh iya belum, ya udah karena dekat, paling nambah 10 menit lah dari
waktu tempuh kita. Jadi aku mundur sebentar ya. Oke, ikutin perjalanan aku balik ke Jakarta sampai ketemu sama Dona lagi. Sedih sih, sedih. Selalu galau ya kalau kondisi-kondisi begini nih. Tapi ya sudah, mau gimana lagi? Semua harus dijalanin kan? Gila nih kalau siang panas ya. Ini 29 derajat doang tapi teriknya buat yang pernah atau ya pernah ngerasain summer di Eropa, ya begitulah. Teriknya ampun, kepala tuh rasanya pusing. Alright, sudah selesai belanjanya. Beliin Mama Dona salah satu snack favoritnya di Braga, Pokejo. Nah, ini sekantong. Kalau cuma sehari masih sampai Indonesia masih enak lah. Kopi buat teman di perjalanan. Dan ini oleh-olehnya. Masih panas kopinya. Setengah 1. Mulai berasa lapar karena tadi juga breakfastnya cuma makan sepotong doang roti. Udah nggak kepikiran makan guys sebenarnya, cuma ya tetap harus makan kan. Oke. Kita lanjut jalan lagi ya. Lagi nih, GPS nyuruh langsung ke kiri, boleh di sini. Oke, kita kadang kalau di tempat baru terus diarahin GPS, waduh, bisa melanggar lalu lintas atau kitanya yang masih blank gitu. Ini seperti apa sebenarnya lalu lintasnya? Kadang kalau udah simpangnya ada 5, 6 gitu. Take the second exit on the right. Itu aku sama Dona pas awal-awal nyetir di Eropa paling panik situasinya kalau kayak gitu. Pernah diklaksonin orang, hampir salah masuk jalur. Di waktu itu di Lucerne kalau nggak salah. Begitulah pengalaman ya. Tapi seru, nyetir kemana-mana tuh seru. Bisa lihat banyak hal. Ke jendela dikit guys, bagus. Pakai hoodie lagi, banget banget ini. Kita jalan dulu ya guys. Banyak banget di kepala yang simpang siur. Mikirin segala hal. Ada yang ketinggalan atau enggak, semua titipan udah atau belum, ini bakal on time atau enggak perjalanannya, nanti nyampe dealer kayak gimana, mikirin anak-anak. Lunch sudah ada tapi dinner belum ada yang prepping, cuma Sabrina di rumah. Ya mudah-mudahan aman lah ya. Leo juga nanti sama Diego mau nge-gym. Karena Diego udah dapat approval dari fisionya, boleh mulai latihan upper body, dan nanti sore dia akan coba latihan lari di lapangan. Itu kemarin baru stretching, mobility, strengthening, sama pakai sepeda statis doang. Udah semakin membaik kondisinya, mudah-mudahan ya. Dan Dio semangat antusias buat latihan kedua bareng sama tim U23-nya Dumiens. Begitulah perjalanannya, masih panjang guys. Makasih ya buat kalian-kalian yang udah selalu ngikutin, support, doain keluarga kita, doain Leo dan Diego supaya mereka bisa mencapai cita-cita mereka. Mudah-mudahan semua akan indah pada waktunya ya. Oke, sudah masuk ke highway. 24 menit, jam 1 nyampe. Baiklah, sudah mau sampai. Sebelum sampai kita isi bensin dikit dulu karena ini udah ujung banget lah. Belum nyala, belum kuning, cuma better diisi dulu sedikit. Kita isi bensin, pas banget sebelahnya itu dah tempatnya. Dan dealernya lumayan besar ya, buat ukuran di daerah sini tuh dia salah satu yang paling gede. Oke, wah, trail guys, CRF.
ada motor trail. Emang orang Spanyol, orang Portugal lumayan hobi motor sebetulnya. Oke, lanjut. Depan situ tuh dealernya. Motor trailnya. Turun, koordinasi dulu, rapi-rapihin barang, lalu turunin koper dan pesan Uber, lanjut ke airport. Barang-barang sudah diturunin. Jadi aku lupa guys, ternyata mereka itu jam 1 sampai setengah 3 itu break makan siang. Jadi gak ada orang di sini, sedih banget. Ya begitulah, namanya juga di negara baru ya kan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang di kita tuh belum jadi kebiasaan gitu. Jadi kadang suka lupa. Tahu kalau mereka break itu tahu, cuma beneran lupa dan nggak kepikiran gitu. Jadi pas nyampe sini pas banget tadi orangnya mobilnya jalan. Gue main dada-dada aja. Ternyata dia pergi makan. Jadi sekarang lagi nungguin dia datang. Udah telepon. Untung baik sih ya. Selalu ketemu sama orang baik. Dia mau datang, suruh tunggu sebentar. Soalnya mereka istirahat sampai setengah 3. Nah kalau nunggu sampai setengah 3, gue telat. Karena ke airport 35 menit dari sini. Lalu paling telat jam setengah 3 udah harus ada di airport untuk check-in gitu. Karena jam 3-an biasanya udah mulai boarding. Yaudah ditungguin aja ya. Sabar. Baiklah, di siang hari yang terik ini kita sudah selesai urusannya dan bye Igor. Muito obrigado, Igor. See you soon. Thank you. Thank you so much, my friend. Bye. Oke, kita sekarang pesan Uber. Harus ke airport. Oke, sudah dapat. Dijemput 11 menit lagi. Ya, oke lah. Apa nih mobilnya? Tesla Model 3. 11 menit guys. 11 menit sekarang jam 1.38 berarti jam 1.49 kurang lebih ya. Terus 35 menit ke airport berarti 2.15an sampai di airport. Pas lah. Habis itu habis check-in langsung masuk. Belum makan guys, lapar. Sepertinya saya harus les bahasa Portugis. Tapi pakai Samsung ya. Aku pakai Samsung. Ini handphone Dona soalnya yang ada Ubernya. Ini Flip 5. Ini Z Fold 7. Nah, dari yang Z Fold 6 sebenarnya itu udah ada fitur interpreter. Jadi tadi kepake banget ngobrol sama Igor. Kita sama-sama nggak ngerti. Dia nggak bisa bahasa Inggris, sedikit banget bahasa Inggrisnya. Gue nggak bisa bahasa Portugis. Jadi kita ngobrolnya pakai interpreter. Itu sangat melancarkan sekali, sangat membantu kita untuk punya pemahaman yang sama. Gue maunya apa, dia jelasinnya gimana, dia kasih informasi apa, gue bisa nangkap atau enggak gitu. Dan surprisingly Igor tahu kalau gue main Sumala di Netflix. Dia nonton ternyata. Menarik. Orang ya dengan teknologi ya, orang dari belahan dunia yang lain yang kita nggak kenal sama sekali tiba-tiba dia nonton dan kita bisa ketemu gitu. Oke. Apa ini 11 menit? 10 menit sih sekarang ya. Ya kita tunggu aja lah guys. Jemputan saya sudah datang, let's go. Baiklah, sudah selesai check-in. Tinggal lewatin security check, lapar banget guys. Jam 3 ya,
Lapar. Masuk dulu, baru nanti kita cari makanan di dalam. Sudah lewat imigrasi, aman semuanya, udah beli bekal. Nggak sempet makan berat guys, udah harus ke gate, langsung siap-siap buat boarding. Boarding time 5 jam menuju ke Istanbul, transit, lalu lanjut connecting flight ke Jakarta. Panjang perjalanan. Gila, ini mataharinya dahsyat banget. Baiklah, sudah landing di Istanbul dan tadi sempat ngecek gate tapi baru keluar sekitar 25 menit lagi. Jadi sekarang cari tempat nongkrong, toilet dulu sambil nunggu nanti gate-nya jam berapa, karena connecting flight-nya jam 1.55, boarding jam 00.55. Jadi masih sekitar 2 jam baru terbang, 1 jam menuju ke boarding, 1,5 jam menuju boarding. Sebanyak waktu. Baiklah, kita boarding flight ke Jakarta. Jakarta sekarang jam 5-an ya, hampir setengah 6 pagi. Di sini jam setengah 2, agak lambat boardingnya. Oke, sampai ketemu di Jakarta, ketemu sama Mama Dona. 12 jam lagi. Guys, hari ini Kamis 18 bulan apa sih? September. Saya udah sampai lupa bulan ya.
Kita lagi on the way mau menuju ke airport karena Darius landing atau sampai di Jakarta hari ini. Dan tadi sekarang udah mau jam 5, udah jam 5 lebih. Tadi setengah 5 suaminya bilang 20 menit lagi landing. Sementara kita masih di BSD. Aduh, itu aku rasanya deg-degan banget karena biasanya tuh landing setengah 6 atau jam 6 gitu ya. Ternyata nih pesawatnya lebih cepat. Kalau tadi aku WhatsApp Pak Darius, kok cepet banget. Terus dia bilang, kayaknya pilotnya tahu aku pengen buru-buru ketemu kamu. Aduh, jadi malu. Dan ya seneng banget pastinya bisa ketemu lagi sama suaminya ya kan setelah LDRan seminggu. Tapi yang pasti ada rasa worry, ada rasanya mixed feeling sih, nggak karuan gitu ya, karena setelah Darius pulang kan anak-anak cuma tinggal bertiga di Portugal ya. Jadi sebagai ibu pasti tetap namanya khawatir, namanya sedih gitu ya meninggalkan anak-anak. Tapi ya mau gimana, that's life. Dan aku sama Darius masih harus bekerja di sini. Tapi soon as possible, if semuanya udah beres, aku pasti balik ke sana untuk bareng-bareng lagi sama anak-anak. Dan tadi pagi mamanya dibikin deg-degan. Aku tuh antara masih jet lag atau enggak, kemarin tidurnya oke, jam 10 malam udah bisa tidur. Hari tadi pagi tuh sampai jam 4 aku baru benar-benar bisa tidur bener gitu. Jadi tidur sebentar kayak hilang, terus setengah jam bangun gitu kan. Terus pasti ngecek handphone gitu ya, karena ya namanya anak jauh dan bedanya 6 jam itu memang agak susah. Di sini kita udah mau tidur, di sana mereka masih beraktivitas gitu kan. Dan tadi pagi Leo agak bikin saya deg-degan sebagai ibu karena tiba-tiba kan aku selalu bilang, aku sama Darius selalu bilang sama anak-anak bahwa kalau kalian udah sampai rumah atau pergi atau apa, terus tolong kabarin. Namanya juga jauh, kita nggak bisa ngontrolnya, kita nggak bisa ngawasin ya kan. Jadi ngawasinnya lewat komunikasi aja gitu. Jadi buat anak-anak ya, dimanapun kalian berada, walaupun misalnya masih tinggal di rumah orang tuanya, jadi kalau pergi dan pulang itu tolong kabarin. Bukannya orang tuanya kepo atau apa, tapi lebih ke khawatir. Dan pasti lebih lega rasanya ketika kalian sudah aman berada di rumah gitu. Dan tadi pagi Leo nggak ngabarin karena kan dia latihan sampai jam 10 malam ya, dan itu pulang harus jalan kaki sendiri. Terus dia nggak ngabarin kalau udah nyampe gitu di apartemen. Jadi aku tuh kepikiran nih anak kenapa gitu, walaupun pasti kita doanya selalu supaya anak-anak selamat gitu kan dimanapun mereka berada. Tapi kalau kayak gitu tuh pasti deg-degan, terus kepikiran, terus udah gitu mau ngecek juga susah ya. Diego masih tidur, Sabrina masih tidur, dan mungkin Leo-nya juga lagi tidur. Jadi pas kita hubungin nggak bisa ngangkat gitu kan. Jadi ya akhirnya tadi jam 12 siang di sini di Jakarta, anaknya baru ngabarin, oh ya maaf mama papa, aku semalam lupa ngabarin. Deg-degannya dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, lumayan kan 6 jam. Itu kan kadang jadi bikin kita mau aktivitas pun kepikiran gitu. Jadi ya sekali lagi buat anak-anak ya tolonglah kalau pergi dari rumah atau nyampe ke rumah lagi tuh kabarin orang tua kalian supaya semuanya merasa nyaman dan aman pastinya gitu. Dan kita sekarang on the way ke airport, perjalanan kurang lebih 35 sampai 40 menit, mudah-mudahan lancar. Saya nyuruh Pak Sodi ngebut ya, tapi tetap safety karena gimana pun di jalan raya safety is number one. Oke? Dan mudah-mudahan suaminya belum keluar karena kan pasti landing, jalan dulu, imigrasi, nunggu bagasi gitu. Kalau gini tuh berharap nunggu bagasinya agak lama jadi kita nggak telat. Kalau kita baru nyampe pengennya bagasinya cepat biar bisa cepat keluar gitu kan. Tapi tadi Darius udah bilang ya take your time, dan aku berharap suaminya nggak perlu nunggu. Jadi ketika keluar aku sudah berada di sana. Ikutin ya keseruan ketemu Darius lagi. Sampai di bandara, puji Tuhan suaminya belum keluar, mungkin masih nunggu bagasi karena biasanya nunggu bagasi itu lumayan lama ya, bisa setengah jam sampai sejaman sendiri. Deg-degan.
Selalu gitu ya, kata kalau kalian gitu gak sih kalau misalnya nunggu anggota keluarga yang pulang atau apa tuh pasti ada rasa deg-degan, excited gitu. Tapi sih happy lah ya, senang gitu kalau udah landing dengan selamat gitu. Ya hari ini sendirian aja, nggak sendiri sebenarnya ada Ajeng sama Rifki tuh. Ya biasanya ada Sabrina yang pasti selalu mau ikut, cuma sekarang kan anaknya udah di sana semua ya. Hari ini kan juga Leo sama Sabrina untuk pertama kali sekolah berangkat sendiri, karena biasanya kalau papanya atau mamanya masih ada di sana pasti masih dianterin gitu. Jadi mereka tadi pagi sempat video call sama aku lagi jalan ke rumahnya Mama Ibo, karena sebenarnya kalau mereka naik bis sendiri itu ada dua. Yang pertama kalau bus stopnya dekat rumah, tapi itu harus ganti bis, jadi bisnya bisa 2 kali gitu. Ke center dulu, terus habis itu naik lagi sampai ke sekolah. Cuma kalau mereka jalan ke rumah Mama Ibo, terus sama Mama Ibo kan Naomi kan sekolahnya masih bareng, jadi diantar sampai ke bus stop yang tinggal naik 1 kali aja gitu. Tadi pagi pertama kali tuh Sabrina harus jalan dulu, ya aku bilang gak apa-apa Cap, olahraga lah ya pagi-pagi. Kalau kakaknya kan selalu olahraga, jalan kaki nggak masalah gitu, karena paling cuma 6-8 menit, cuma emang agak nanjak kalau berangkat, kalau pulang turunan gitu. Cuma kalau kemarin-kemarin mereka pulang sekolah sih bisa udah biasa naik bis sendiri gitu, berdua lah paling nggak. Karena Sabrina tuh nggak bisa pulang sekolah sendiri, jadi dia harus ada orang dewasa. Jadi kita waktu itu kasih surat gitu bahwa dia pulang sama Leo. Kalau misalnya dijemput sama orang lain, kita harus email ke sekolah kasih tahu bahwa Sabrina akan keluar sekolah atau pulang sekolah sama orang lain. Jadi anak-anak di bawah umur, khususnya di bawah kelas 10 apa kelas 11 gitu, mereka nggak boleh pokoknya keluar sekolah sendiri aja. Jadi harus ada yang jemput dan dia harus sebutin namanya siapa. Jadi buat kita juga orang tua lebih merasa safety ya. Karena gimana pun ya keselamatan pasti nomor 1 lah. Apalagi mereka tinggal di sana pas orang tuanya nggak ada kan. Bawa apa tuh asisten rumah tangga buat repot kalau misalnya bawa asisten dari sini tinggal di sana, kan mereka juga aturannya sangat ketat gitu ya. Paling aku ajak Posi atau Ime atau tapi mungkin nggak mungkin ditinggalin sana lama-lama kan, kadang kalau visa itu kan maksimal tinggal 3 bulan, habis itu mesti pulang, mesti keluar dulu gitu. Jadi sementara sih masih mamanya aja deh atau papanya yang bolak-balik untuk nemenin anak-anak ya. Oke, sudah landing di Jakarta, sudah lewat imigrasi, pakai autogate cepet banget sekarang ya, makin bagus. Kalau dulu awal-awal masih suka error-error, sekarang udah ya setahun 2 tahun terakhir lah udah aman semuanya. Oke, tinggal nunggu bagasi, Dona juga bentar lagi sampai, terus kita pulang sama-sama. Berdua lagi deh. Hello. Capek ya? Duduk 12 jam. Baik, hari ini ampun deh. Ya itu anaknya tadi pagi. Terus dia pas jalan kan, lagi jalan kaki ke rumah Mama Ibu, dia nelfon aku. Ngapain? Ya mungkin feel guilty kali ya. Tapi sempet ngobrol. Sempat ngobrol video call. Si Cabi yang my legs, capek, mesti jalan nanjak kan pagi-pagi. Kasihan. Terus aku bilang, udah sarapan belum? Aku udah Mam, Cabi belum. Tapi dia bawa croissant katanya.
Tapi nggak telat kan mereka? Enggak. Jadi 8.23 tuh udah sampai. Tapi kayaknya mereka nyampe rumah mama ibu baru jam berapa? Karena nih mereka jalan 7:30 lebih udah jalan. Iya. Oh 7:30 udah jalan. Hebat juga sih. Aku udah ingetin kemarin soalnya. Iya, yang gitu. Ini hari pertama loh, Pertama, masih nggak panjang. Nggak ada papa, nggak ada mama. Ya tapi untuk Iya. bisa. Aku cuma takut mereka 8.50 baru jalan, itu pasti. Iya, pasti ketinggalan. telat. Karena setelah itu bisnya nyampe klip itu 8.50 setelah yang itu. Jadi kalau kelewat yang bis itu, nyampenya 8.50 pasti telat. Udah telat, Karena iya. 8.45 udah masuk. Iya. Bisa tidur? Tidur sedikit doang. Bangun-bangun terus lagi tidur terus kamu WhatsApp itu lagi. Pasti kan? kepikiran kan pas aku Pikiran, WhatsApp iya. ya. Jadi tidurnya nggak tenang, bangun-bangun gitu ngecek lagi. Belum bales, ya. Aku- Mereka juga tidur kan. Iya, nelfonin Diego, aku WhatsApp Cabi, semua saya WhatsApp. Makanya kalau udah worry Parno, cariin. Panik. Udah dapet. Udah datang. Welcome home, baby. Thank you. Kemarin ngobrol sama Darius, dia mau pulang antara senang ketemu aku sama galau ninggalin anak-anak kan. Iya. Selalu seperti itu, rasanya sulit diceritain deh pokoknya. Karena gimana pun juga kan, ya pengennya kalau boleh milih gitu ya. Kalau bisa. Kalau milih. bisa punya pilihan yang terbaik ya pengennya berlima terus sama-sama gitu. Cuma kan ada Duty calls. ada situasi di mana kita punya kewajiban juga kan. Sama pekerjaan kita, sama orang-orang yang kerja sama kita juga. Kasian nih, ditinggalin 3 minggu. Ajang. Lebih enak ada saya atau enggak, Jeng? Oh, Cie, bisa aja. Padahal pas pergi, yes, Bapak pergi. Oh, tadi aja kan aku ke kantor. Terus aku bilang, ya ibu jemput bapak jam berapa kan gitu, pada nanya jam 5 gitu. Ya besok meeting sama bapak kan gitu, ya gitu kan, mereka udah ye gitu kan. Terus aku bilang besok meeting sama bapak, nggak jadi ye kata. Langsung pressure gitu. Ya, gimana pun. Yang paling berat adalah ya itu ninggalin anak-anaknya. Iya, kan kalau orang bilang, kita selalu bilang bahwa ya Indonesia atau BSD ya rumah itu udah pasti jadi rumah kita kan. Yeah. Tapi sebenarnya kan home where the heart is. Yes. Ya kan, jadi ya ninggalin Dan anak-anak hatinya tuh nggak kebagi. enak. Mamanya di sini, anak-anaknya di sana. Iya, terus Ya rumah kayak kemarin sepi. kamu pulang juga pasti kan rasanya juga campur aduk. Iya, sepi gitu. Pulang sendiri. Gimana rasanya Bu seminggu sendiri? Aku merasakan apa yang Ngerasain, kamu rasakan. Caranya rasain kata dia. Kamu ngerasain, bukan rasain, kamu ngerasain. Iya, pasti. Kayak aku kemarin. Galau pasti lah. galau. Tapi kemarin aku masih ada cabi. Iya, sekarang bener-bener aku bener pulang tuh sendiri gitu kan, nggak ada anak-anak. Adanya Anabul. Apalagi insiden tadi pagi bikin saya deg-degan. Tadi Jadi aku udah kita sempet cerita. punya rules. Kita punya rules anak-anak itu kalau pergi ninggalin rumah dan sampai itu harus kasih kabar. Bahkan sebenarnya misalnya naik bis gitu atau mereka pakai Ubernya udah datang itu harus ngabarin gitu. Cuma kadang ya namanya anak-anak KBG kan udah daily life-nya mereka udah begitu, buat mereka itu udah biasa. Jadi kadang ngabarin itu keskip aja gitu kan, lupa gitu. Apalagi Leo bilang, maaf ya mam, semalam aku nyampe soalnya langsung beberes dapur. Iya. Kasihan juga sih. Udah capek latihan bola, pulang masih harus beresin dapur, dia masih mesti makan, mesti mandi, baru tidur gitu kan. Dan itu kan pulangnya udah malam banget memang Iya, kan. udah Latihannya mau dia kan tengah jam 9 kalau Tapi seneng, Leo cerita semalam latihan kedua sama U23. U23 ya. Jadi minggu ini dia dapat kesempatan untuk latihan sama U23 ya. Itu dia latihannya oke banget, dia sangat bisa mengimbangi, bahkan pas penutupan sesi latihan lari box to box 8 kali, dia selalu yang di depan, Iya. nggak ada yang bisa ngejar dia. Jadi endurance-nya dia, ya Leo memang dari dulu endurance-nya oke kan. Bagus ya. Dia happy banget, dia bisa perform. Ya mudah-mudahan malam ini latihan lagi aman semuanya ya.
Yes. Pulang nggak lupa ngabarin, soalnya kalau udah gitu mamanya yang nggak bisa tidur, saya Iya. jadi ikut kepikiran ya. Terus saya paling juga udah nyampe rumah, paling udah tidur gitu, Aku lupa ngabarin. chat dari itu nanya, baby ada kabar dari Leo, bapaknya langsung emang kenapa? Iya. Soalnya nggak bener-bener nggak, abis kamu nanya itu kan udah 7:30 di sini kan. Aku Iya. pas bener-bener baru bangun karena aku baru bener-bener tidur jam 4. Jam 6 bangun cuma buat doa terus ketiduran lagi gitu. Jadi Tapi kamu tidur Bukan. bangun atau tidur sebenarnya kan? bangun, jadi setengah jam tidur terus kayak kebangun. Itu tuh hampir setiap setengah jam sekali dan itu capek lo tidur begitu. Iya, cuma kan sebenarnya pas jam 4 itu Leo masih latihan, Iya, Iya. baru latihan sebenarnya. baru latihan. Jadi Baru kamu selesai latihan ya. tidur bangun tuh bukan karena kepikiran Leo ada. Enggak, tapi ya sebelumnya kan aku doa terus nangis sampai mikirin anak-anak sendiri. Oh, Jadi iya. mungkin ke beda bawah cerita guys. alam Iya. sadarnya gitu ya. Memang bukan Namanya worry. ya maksudnya Terus gimana sih? ketambahan, soalnya Leo itu lagi chatan sama aku pas aku mau boarding kan. Mm-mm. Terus tiba-tiba ada notifikasi di grup kita tuh dia ganti nomor. Ya. Gitu. Terus tapi habis ganti nomor dia masih bales, masih oke pak gitu. Nah aku chat terakhir aku pas aku di pesawat ternyata sinyalnya udah nggak ada. Jadi kekirimnya pas aku ngaktifin wifi pas udah Pesawat. take off gitu. Dan itu jedanya kayak 40-50 menitan. Aku sih nggak worry gitu, maksudnya oh ya udah, dan ngitung waktu, oh ini pasti Leo udah di rumah, mungkin udah siap-siap tidur gitu. Terus Tahu kita ngeliat lihat di jamnya gitu kan. IG-nya juga dia posting soal Diego Iya, kan. cuma emaknya kan bangun, nggak ada kabar, nggak ngasih kabar. Tapi kamu deg-degan juga kan. Ya akhirnya jadi kepikiran. Nah, Terus lu ya guys, mama emang suka bikin deg-degan. Gak boleh dia deg-degan sendiri, jadi harus berbagi. Ya tapi puji Aduh, Tuhan saya aman. nggak Pak, dari Porto ke Istanbul. Itu nggak tidur sama sekali. Di Istanbul 2 jam kan transit. 3 jam. Oke. 3 jam itu udah ngantuk banget tuh sebenarnya. Cuma terus masuk pesawat, terus aku aktifin wifi, sempat tidur sejam. Kamu Terus di WhatsApp. kebangun Oh baby gitu kan. ketiduran. Kebangun dengar kabar itu udah Gak bisa tidur lagi. nggak bisa tidur lagi, sampai ketiduran di situ 4 jam sebelum landing, terus bangun lagi 3 jam sebelum landing, terus makan kan 2 jam sebelum landing, makan terus sudah nggak tidur. Dia cuma tidur 2 jam. Ya nggak apa-apa lah, biar malam ini bisa tidur cepat. Jadi Ya, nggak salah capek. satu tujuannya itu, cuma salah satunya karena kepikiran. Kalau nggak tidur saya nyenyak kayaknya. Aku sepanjang jalan waktu pulang dari Istanbul ke Jakarta tidur saya. Nggak ada yang gangguin kan? Tapi makan. Makan, saya makan. Tapi kamu sebelahnya duduknya cewek apa cowok? Cewek. Oh cewek. Kalau saya cewek juga, anak kecil kalau aku waktu itu. Hmm. Aku kalau sebelah aku cowok ya duduk tidur sendiri gitu, kayaknya Nah, kesini. sebelahnya dia cowok, bodohnya gede banget. Tapi nggak tahu kenapa abis breakfast itu, abis makan kedua sebelum landing, tiba-tiba dia kayaknya mungkin nggak enak badan atau apa ya, tiba-tiba dia minta pindah di aisle. Oh. Jadi akhirnya 2 jam terakhir tuh aku duduk ya sama orang yang badannya gede, dan dia juga nggak nyaman kan dia karena di tengah dong berarti. dia di jadinya. tengah jadi sempit gitu kan. Oh, Terus dia aku yang dari aisle tadinya pindah ke tengah. leluasa gitu kan duduknya jadi ya risiko duduk di ekonomi guys. Iya, apalagi kalau sendiri kan, kalau biasa pergi sama dia kan masih ada. Aku pasti deket Kalau jendela. pergi sama Bu Dona, saya diglendotin. Tidurnya gitu. Yes. Nggak suka. Kemarin Cabi kakinya di atas aku. Oh, kok aku nggak pernah di atas kamu kakinya? Ibu udah gede, Bu. Nggak muat. Ya, tapi puji Tuhan semua udah anak-anak aman, bapaknya juga. Hari pulang pertama dengan aman. harusnya aman. Ini kita lagi nunggu kabar mereka pulang sekolah. Ya, masih beberapa jam lagi. Diego tadi baru ngabarin dia mau me time dulu. Tapi udah balik ke hub kok. Iya, biasanya dia tuh ada break makan siang gitu. Nah, biasanya dia suka keluar sama temennya. Masih Joao. Jauh bestinya dia. Besti. Ya, tapi pokoknya semua udah aman-aman. Mama Dona jadi aman, malam ini bisa Tapi tidur beneran nyenyak. Bu, saya tuh paling nggak bisa di pesawat dibikin suruh mikir, karena di pesawat itu kayak buat aku momen kita tuh kayak dreamy gitu. Jadi kalau ngayal tentang Lihat keluar gitu ya. enggak. enggak. Tapi suasananya tuh kayak bikin apa ya? Kalau mikirin kerjaan misalnya atau mikirin bikin plan itu enak banget di pesawat. Jadi Masa? aktif gitu yang nulis atau laptop gitu kan. Ibu
bikin saya mikir yang parno gitu jadi parno banget. Apa nih? Semua kemungkinan terburuk itu nanti harus ngapain ya, pas landing gimana gitu kan, apa yang harus, aduh, capek. Ya, pokoknya tadi aku udah pesan-pesan juga, pokoknya setiap anak-anak jangan lupa kalau pergi, nyampe rumah pulang gitu itu sebaiknya ngabarin orang tuanya biar nggak worry ya, supaya hari kita juga udah dipesenin dari awal, tapi namanya anak-anak kan kadang suka apalagi kayak kamu bilang dia pulang langsung beresin dapur, langsung makan, langsung mandi, kebayang. Ya. Jadi Leo tuh capek banget ya. Ya pokoknya God bless lah Leo Diego Sabrina ya. Yes. Mama akan doain selalu. Semangat kiddos. Kita ketemu lagi beberapa minggu lagi ya. Mudah-mudahan papa mamanya bisa cepetan balik. Yes. Tadinya rencananya sih cuma 2 minggu. Dona balik lagi awal Oktober. Cuma karena harus ngurus visa temporary stay, jadi kemungkinan besar harus nunggu visanya jadi itu agak lama. Nah, sementara aku juga lagi ada promo Getih Ireng kan, sampai minggu ketiga. Jadi kayaknya saya bisa atau datang premiernya Getih Ireng. Yeay, kamu bisa datang premiernya. Gitu, jadi mungkin anak-anak bakal stay tanpa kita lebih lama. Mungkin sebulan setelah promo Getih Ireng, kalau aku belum ada series atau project film, aku rencananya mau balik aja ke sana. Jagain lah gitu, walaupun mungkin Mama Dona di sini, jadi kita LDR lagi ya, Bu Dona. Sama Sabar siapa? ya. Sama siapa? Kita, kamu kan belum selesai visanya. Oh iya. Saya balik Tapi aku duluan. udah beli tiket 9 November. Iya. Karena aku masih ada acara gereja tanggal 8. Iya. Dan di situ ya aku percaya sudah selesai ya Tuhan. Semoga ya. Amin. Semangat. Pasportnya dikirim ke Lisbon, orangnya tetap di sini nungguin. Udah ngambil di Lisbon aja ya. Kenapa nggak pergi ke sana, kirim dari sana gitu ya? Dan apa? Kalau udah di sana nanti Ajeng akan WhatsApp aku terus. Bu, vlognya Bu, vlognya. Nih, tersangkanya Tersangkanya yang di belakang. harus bikin konten. Tapi ya apa seneng karena banyak yang nungguin juga. Jadi kita semangat bikin vlognya. Iya. Yes. Yes, walaupun nggak tidur-tidur, Bu. Bapaknya kurang tidur terus. Iya, aku cuma tidur tuh kalau weekdays ya. Tidur tuh sekitar 4-5 jam tiap hari. Karena jam 9 pagi Indonesia, di sana jam 3 pagi itu udah sudah mulai bekerja. Yes, kerja, terus nanti jam 6 sekitar, kalau minggu pertama tuh beneran nggak tidur kan. Iya. Bangun the whole day, tapi setelah minggu kedua aku jam 5, jam 6 aku tidur lagi. Terus jam 7 bangun. Ada satu hari yang dia tidur di sofa. Iya, ketiduran tuh. Ya begitulah hidup kita. Yes. Dinikmati saja. Dijalanin semuanya buat Jalani dinikmati. yang terbaik buat anak-anak. Yes. Halo, halo. Selamat malam, apa kabar, Bu Elis? Mbak Feni. Terima kasih. Selamat datang kembali ya. Oke. Bibi mau makan? Nggak terlalu lapar sih, belum. Belum terlalu lapar. Ada ayam. Makanan favoritku, tempe goreng pakai sambal. Di sana nggak ada tempe, kalau tahu masih Tuh, ada ya. pakai sambal guys. Best. Sambalnya Mbak Feni the best. Ya, jadi Portugal kurangnya itu doang, nggak ada tempe. Kalau tahu masih ada lah. Bikin sendiri Apa ya? tempe. Emang bisa? Bisa. Kayak kacang kedelai. Yang kedua kasih ragi. Makan tempe. Makanan saya guys sehari-hari makan sehat. Kalau diet makannya begini.
Balik lagi ke rumah. Yes, balik lagi bersama aku. Tahu nggak kalau aku sama Darius ya tinggal berdua gitu, kemanapun traveling. Atau kita waktu karantina kan pas COVID, apa tuh bener-bener cuma berdua gitu ya. Pesannya cuma satu, akur-akur ya, jangan berantem ya gitu. Enak kalau berantem. Atau sebel-sebelan gitu, kebayang udah cuma berdua. Diem-dieman. Lo lagi terus diem-dieman gak enak banget. Sementara kan aku orangnya cerewet ya dengan ngomong gitu. Jadi tau gak kalau saya ngapa? Diem. Dicuekin. Saya juga. Kalau dia bukan lagi. Apa rasanya sudah di rumah? Ya, I'm glad. Back home. Tapi rasa sepi kan rumahnya. Ya. Ya, Jadi separuh. kalau ke atas, di sini masih ada orang. Di atas. Ya, Sepi. separuh hati kita ada di Braga. Yes, but we will survive. Ya. Pelan-pelan. Mudah-mudahan nanti bisa full time bareng-bareng. Amin. Oke, babynya istirahat. Yes, pengen mandi. Saya 24 jam Bu nggak mandi Bu. Ya benar. Tapi nggak bau kok. Suami saya mah wangi guys. Cie. Kan orang kalau itu komen kan ketemu Darius, tinggi, wangi. Oh. Sember minyak wangi. Nggak sih, dia minyak wangi dikit tapi terus wangi aja gitu emang. Wangi lah dia. Makan melati Bu saya. Serem amat sih. Kayak geti ireng. Oke. Ya sudah, makasih ya udah selalu ngikutin perjalanan kita. Berarti abis ini mungkin nggak ada vlog jalan-jalan apalagi di Europe sementara ini buat beberapa waktu ke depan. Di Braga apalagi karena anak-anak nggak mungkin bikin vlog sendiri ya. Mereka udah bilang Nggak sanggup. jadi mungkin Jinx. vlognya balik lagi di Indonesia bareng sama kita. Ya, sampai nanti kita berangkat lagi ke Braga. Minta doanya ya buat Leo, Diego, Sabrina, semoga lancar semuanya di sana. Kita juga di sini kerjaannya lancar dan bisa balik lagi ke sana ketemu sama anak-anak. Tungguin aja, soon. Nggak tahu kapan tapi soon aja. Bye. Bye.